Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Amalia Pratiwi dengan NIM 28922500178, Prodi Manajemen, dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Etika bisnis adalah aturan yang mengatur tentang benar dan salah dalam menjalankan bisnis. Cakupan dari etika bisnis itu sendiri mencakup banyak aspek dan kegiatan, mulai dari individu, pekerjaannya, perusahaan, sehingga masyarakat selaku konsumen. Selanjutnya, adanya etika dalam berbisnis memberikan manfaat tersendiri terutama bagi pelaku usaha. Yang pertama, menjadi sarana untuk pengembangan jati diri. Yang kedua, adanya pengandaian diri. Yang ketiga, membentuk sikap dan saling percaya. Yang keempat, menciptakan suasana persaingan yang sehat. Yang kelima, menjaga kenyamanan dalam berbisnis. Selain manfaat, etika bisnis juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Yang ketiga yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Yang keempat yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Selanjutnya ada kontrak kerja. Kontrak kerja adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang membuat poin-poin dari pihak hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang selanjutnya ada Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah tanggung jawab sosial atau CSR suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, tanggung jawab komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak terhadap lingkungan sekitar. Manfaat CSR bagi perusahaan. CSR akan menjadi strategis bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk atau loyalitas atau citra perusahaan. Yang kedua adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya ada etika profesional atau kode etik profesi. Kode etik profesi adalah acuan perilaku perorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Selanjutnya dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Bisnis lingkungan dan penerapan etika yang baik di dalam bisnis membuat perusahaan memiliki kepercayaan diri dan reputasi yang baik di mata masyarakat yang dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan masyarakat dan perusahaan. Yang selanjutnya ada etika bisnis internasional, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak
perusahaan asing, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, bertujuan untuk terciptanya pengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana tanpa merusak alam sekitar guna menopang kehidupan manusia di muka bumi ini, agar kelangsungan sumber daya alam tersebut dapat menjadi koeksistensi secara sustainable. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.